Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Nur Alam Saputra dengan NPM 233111077, mata kuliah Manajemen Bisnis. Di video ini saya akan membahas materi tentang lingkungan dan budaya perusahaan. Lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal suatu perusahaan dapat dianggap memiliki dua lapisan, yaitu lingkungan umum dan lingkungan perusahaan. Lingkungan umum. Lingkungan umum merupakan lapisan terluar dari lingkungan. Semua dimensinya memengaruhi perusahaan seiring waktu, namun sering tidak berhadapan langsung dalam sehari-hari. Dimensi-dimensi lingkungan umum mencakup dimensi internasional, teknologi, sosial budaya, dan hukum, politik, dan alam. Dimensi internasional merupakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar negeri sekaligus peluang bagi perusahaan-perusahaan di negara lain. 2. Dimensi teknologi mencakup perkembangan ilmu dan teknologi di bidang industri tertentu maupun di masyarakat secara keseluruhan. 3. Dimensi sosial budaya merupakan karakteristik demografis maupun norma adat istiadat dan nilai yang dianut oleh populasi umum. Beberapa karakteristik sosial budaya yang penting adalah sabaran dan kepadatan penduduk, usia, dan tingkat pendidikan. 4. Dimensi ekonomi menunjukkan kesehatan ekonomi pada umumnya di negara atau wilayah di mana sebuah organisasi berjalan. 5. Dimensi politik hukum terdiri atas undang-undang pemerintah atau tatanan lokal, negara, dan federal. Begitu juga aktivitas politik yang dirancang untuk memengaruhi perilaku perusahaan. 6. Alam. Guna menghadapi tekanan dan advokat lingkungan, organisasi-organisasi telah menjadi makin sensitif dan berkurang sumber daya alam, bumi, dan dampak yang diberikan produk pada lingkungan. Lingkungan tugas. Lingkungan tugas terdiri atas sektor-sektor yang memiliki hubungan kerja langsung dengan organisasi, yaitu pelanggan, pesaing, pemasok, dan tenaga kerja. 1. Pelanggan. Pelanggan adalah orang-orang yang berorganisasi dalam lingkungan usaha yang memperoleh barang dan jasa dari organisasi. 2. Pesaing. Pesaing organisasi-organisasi lain dalam industri dan jenis usaha sama yang memberikan barang dan jasa pada pelanggan yang sama. 3. Pemasok. Pemasok menyediakan bahan-bahan mentah yang digunakan suatu organisasi untuk memproduksi barang. 4. Pasar. Pasar tenaga kerja adalah orang-orang di lingkungan usaha yang dapat dipekerjakan oleh perusahaannya. Lingkungan internal. Lingkungan internal adalah tempat manajer bekerja yang mencakup budaya perusahaan, teknologi, produksi, struktur, organisasi, dan fasilitas fisik. Lingkungan internal meliputi karyawan, konsumen, pesaing, resource, klien. Di dalam klien terdapat retailer, supplier. Budaya perusahaan. Budaya perusahaan adalah seperangkat nilai, kepercayaan, dan sikap yang mencirikan perusahaan yang diikuti oleh karyawan. Budaya ini pada intinya menjadi kerangka berpikir bersama untuk memahami dunia bisnis. Menurut Sanjaya NTT, budaya perusahaan adalah suatu pola asumsi dasar yang dimiliki oleh anggota perusahaan yang berisi nilai-nilai, norma-norma, dan kebiasaan yang memengaruhi pemikiran, pembicaraan, tingkah laku, dan cara karyawan sehari-hari, sehingga akan bermuara pada kualitas kinerja perusahaan. Budaya organisasi dapat kuat apabila 1. Setiap anggota organisasi menghormati hak dan martabat anggota organisasi sebagai individu dan posisi profesional anggota lainnya. 2. Nilai-nilai dan kebiasaan yang hidup dalam organisasi memotivasi anggota berorganisasi bekerja dengan ikhlas dan merasa nyaman dalam melaksanakan pekerjaannya. Perbedaan pendapat dapat dikelola dengan baik sehingga merupakan dinamika yang mendorong nilai tambah bagi organisasi. 3. Anggota organisasi menari dengan penuh informasi dengan irama gendang yang sama.
4. Rasa nyaman dan mitra kerja dan masyarakat yang dilayani oleh organisasi yang bersangkutan. Penanaman budaya perusahaan kepada pimpinan dan manajer. Menurut Sanjana ND, penetapan budaya organisasi sangat ditentukan oleh pimpinan organisasi yang bersangkutan. Pemimpin dan manajer harus memiliki komitmen yang kuat untuk mengaruhi teguh dan menerapkan budaya organisasi. Peran manajer melakukan sosialisasi budaya organisasi. Seleksi terhadap calon karyawan, penempatan karyawan, pendalaman bekerja di bidang, pengukuran kinerja pemberian penghargaan, penanaman kesetiaan kepada nilai-nilai utama organisasi, memperluas informasi, pengakuan dan promosi karyawan. Manfaat budaya perusahaan. Recruitment. Budaya positif memberikan organisasi keunggulan kompetitif. Orang ingin bekerja untuk perusahaan dengan reputasi baik dari karyawan sebelum dan saat ini. 2. Loyalitas karyawan. 3. Kepuasan kerja. 4. Kolaborasi karyawan jauh lebih mungkin untuk berkumpul bersama sebagai sebuah tim di perusahaan dengan budaya yang kuat. Budaya positif memfasilitasi interaksi sosial, kerja tim, dan komunikasi terbuka. Kolaborasi ini dapat menghasilkan beberapa hasil yang luar biasa. 5. Memperforma kerja karyawan cenderung lebih termotivasi dan berdedikasi untuk atasan dan berintervensi dalam kesejahteraan dan kebahagiaan mereka. Contoh perusahaan yang menerapkan budaya perusahaan. Perusahaan Facebook memiliki budaya kerja yang menarik. Di dalam kantor berlimpah makanan, ruangan yang cenderung terbuka, laundry gratis, atmosfer kerja kompetitif, dan masih banyak lagi. Budaya kerja di sana dianggap ampuh menanggulangi stres bekerja. Untuk itulah, sebagian mungkin perusahaan tidak membatasi ruang kerja karyawannya. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.